Mendekati rumah Marni, ia melihat bayangan. Mereka melihat bayangan putih di atas pohon rambutan. Dia mengira itu adalah salah satu kalungnya yang ditiup angin malam, yang telah itu bertiup sangat kencang. Saat Yumani menatap kertas itu, dia melihat sebuah mata yang menatap dari balik lubang itu. Hal tersebut membuat Yumani menjerit sejadi-jadinya. What's up, everybody? Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horor Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawa sebuah reel horor yang cukup serem berjudul Nyerupe Karya Motor. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? Yuk kita sikat sama-sama di sini di Horor Area. Tahun 2010 akhir, aku pun ikut ibuku pindah ke tempat kelahirannya. Di sana kami tinggal di sebuah rumah yang sederhana, yang dekat dengan rel kereta api. Rumah kami berjarak kurang lebih 75 meter dari rel kereta api. Tapi bagiku yang hidup dan besar di desa, hal itu membuatku terdapat tidur. Cerita ini diambil oleh tetanggaku yang tinggal persis di samping rel. Saja Yumarni lebih tidak beruntung daripada kami. Kehidupannya bisa dibilang sangat memprihatinkan. Rumahnya berupa panggung kecil yang sudah reot. Bahkan di beberapa bagiannya hanya berdinding karung goni dan terpal. Di samping rel, di belakangnya ada pohon rambutan yang dahannya menyulur sampai ke atap rumah. Di samping kanan ada lubang gorong-gorong dan sebuah pohon randu yang sangat lebat. Di depannya ada sebuah parit dan jalan setapak yang menuju ke arah rumahku. Sedangkan sebelah kiri adalah kebun coklat milik seorang datuk. Jika siang hari, tempat itu terlihat biasa saja. Ketika malam datang, aku bahkan tidak mau lewat ke sana. Meski diiming-imingi uang jajan oleh emakku, jika dia menyuruhku membeli obat nyamuk bakar tuh. Sebenarnya, di sisi rel bagian sana adalah kebun-kebun dan pusat pertokoan. Yukmani pun memiliki seorang anak yang berusia 3 tahun, dan ia sedang hamil tua saat itu. Suaminya bekerja serabutan di pasar, pergi pagi, pulang maghrib tuh. Awalnya Yumani pun biasa saja, sering ditinggal bekerja oleh suaminya, hingga suatu hari selepas adzan maghrib, anak lelakinya itu berkata, ada yang mengintip dari atas rumah. Sontak hal itu membuat Yumani merinding. Segeralah Yumani mengambil senter di atas meja, dan ia mematikan lampu centing yang tergantung di dinding. Dia menggendong anaknya keluar rumah dan bergegas menuju ke rumah ibunya yang berjarak 5 menit dari rumahnya tersebut. Yang ditakutkan Yukmani bukanlah hantu, tapi ia lebih takut yang ngintip itu adalah anak-anak pang yang suka berkeliaran, menghisap lem di sepanjang rel. Habis Isya, Yumani pun dijemput suaminya untuk pulang ke rumah. Mereka pun menyusuri jalan setapak yang sepi dan gelap. Mendekati rumah Marni, ia melihat bayangan. Mereka melihat bayangan putih di atas pohon rambutan. Dia mengira itu adalah salah satu kalungnya yang ditiup angin malam, yang telah itu bertiup sangat kencang. Yumani pun melihat bayangan putih tersebut memiliki mata dan sebentuk wajah yang sangat menyeramkan. Seketika Yumani pun langsung membuang wajahnya ke arah lain, mengambil kunci dari dalam dasternya, dan segera membuka pintu rumahnya. Namun ia kesulitan untuk membuka gembok tersebut, sehingga ia emosi dan menyuruh suaminya untuk membuka gembok tersebut. Setelah pintu terbuka, segeralah Yumani masuk dan menghidupkan lampu.
Setelah itu, mereka pun bersiap-siap tuh untuk tidur. Dia pun yang begitu kelelahan langsung tidur seketika. Namun lain halnya dengan Yumani. Dia belum bisa memejamkan matanya. Sedari tadi, ia merasakan sakit di bawah perutnya. Aku saja anaknya tak kejam. Ia pun mendengar sesuatu yang seperti menggaruk seng di rumahnya. Seketika, ia pun teringat akan bayangan putih yang ia lihat tadi. Yumani pun membangunkan suaminya tuh. Tapi suaminya yang berbalik dengan mata terpejam. Ia pun berkata, itu suara nanti yang membutuhkan yang menggesek-gesek. Besok aku akan menebak dahan tersebut. Dan saja, suaminya lalu tidur kembali. Yumani pun mencoba menjamkan mata lagi. Tapi kali ini seperti ada bunyi ayam yang sedang mencicit di atas atap rumah. Kemudian terdengar seperti kaki ayam yang berjalan bolak-balik di atas atap. Perasaan Yumani pun semakin gak enak kala itu. Terus saja ia pun mencoba mendengarkan suara-suara tersebut. Namun suaranya tak terdengar lagi. Saat Yumani mengabaikan suara tersebut, kembali terdengar riuh di atas sana. Lalu saat Yumani menatap atas seng itu, dia melihat sebuah mata yang menatap dari balik lubang itu. Hal tersebut membuat Yumani menjerit sejadi-jadinya. Suami dan anaknya pun seketika terbangun. Ada mata yang mengintip di atas sana. Ujar Yumani kepada suaminya, namun tak mendapati apapun. Ia pun kembali ke dalam rumah dan mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Aku melihatnya. Sumpah, aku melihatnya. Sudah tidur, mungkin hanya perasaanmu saja, ucap suaminya. Pun tidur kembali kala itu. Mendekati tengah malam, perut Yumani pun semakin sakit tuh. Sepertinya ia akan melahirkan. Dia pun kembali membangunkan suaminya. Suaminya pun mengantarkan Yumani ke seorang dukun beranak. Entah apa yang dipikirkan suami Yumani. Dia mengajakkan lelakinya dan meninggalkan Yumani sendirian di rumah. Beberapa saat setelah itu, seseorang mengetuk pintu rumah Yumani. Siapa itu? Buka pintunya, Mani. Ini emak. Jawab suara yang mirip dengan suara ibunya. Yumani pun langsung membuka pintu. Tak berdiri ibunya. Aku tidak menyuruhmu masuk. Dia pun langsung mempersiapkan dia masuk tuh. Hujan mulai turun dengan derasnya. Lampu menyelinap dari pintu yang terbuka. Ikan lampu yang tergantung di dinding. Yumani pun meraba-raba meja untuk mencari senter. Emaknya hanya diam, tak bergerak di depan pintu. Tiba-tiba kilat pun menyambar dan sejenak menerangi rumah itu. Lalu menampakkan muka emak yang sangat aneh. Setengah bagian mukanya adalah emak Yumani dan setengah lagi adalah wajah mirip yang buruk rupa dengan mata yang hitam dan mulut menyeringai. Yumani pun menjerit sejadi-jadinya. Tapi suaranya tertutup oleh derasnya suara hujan kala itu. Sedangkan suami dan ibunya yang sedang berteduh mendadak merasakan perasaan yang enak. Memutuskan untuk menerobos lebatnya hujan tersebut dan akhirnya sampai di rumah Yumani. Sesampainya di sana, ibu Yumani melihat Yumani sudah tergeletak di kasur. Di sampingnya duduk seorang perempuan tua tuh, mirip dengan dirinya. Ibu Yumani pun segera meraih sapu lidi dan mengibaskannya ke sosok perempuan tua tersebut yang nyerupai di dirinya itu.
Dan Saat dia belum lupa, kenapa kamu nyampein aku? Aku dengan kamu itu, tapi jadi anakku. karena jika kamu bertemu Kuntil, maka kamu harus mengata-ngatainnya supaya dia sedih dan pergi akhirnya. Ternyata setan gak kuat tuh sama bulian dan body shaming. Sosok itu pun langsung berubah menjadi sosok aslinya dengan rambut yang panjang laut-lautan dan berbaju putih pucat. Dia pun terbang melalui pintu dan hinggap di atas pohon sambil terkikik teriak tuh. Mama pun mencoba menyadarkan Ibu Marni, tapi bersiap-siap membantu persalinan dia. Sedangkan suami Ibu Marni berjaga di depan pintu sambil terus berdoa. Hotel itu tetap setia menunggu di atas pohon randu hingga akhirnya bayi Marni pun terlahir tuh dan ada subuh pun berkumandang. الصلاة والسلام عليك. Seketika mobil itu baru menghilang dari pandangan mata. Bayi Marni dan suami serta anak itu pindah sementara waktu ke rumah emak. Karena sepertinya makhluk tersebut belum puas tuh jika belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Yumakni pun akhirnya setuju dengan permintaan sang ibu. Hingga beberapa lama rumah tersebut pun kosong dan proyek pembangunan lintasan rel pun telah dilakukan. Rumah tersebut beserta pohon randu diratakan dengan tanah. Dan menurut temanku yang bisa melihat hal tersebut, kuntil itu berpindah ke pohon mantoa yang ada di kebun gato. Dan beberapa kali masih terlihat terbang peringatan kesana kemari saat melihat omnya hamil di kampung kami. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Bagi kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Kami tunggu ceritanya. Terima kasih. Sekian horor area kali ini, semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri.